Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Paramita, mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa materi yang terdapat dalam mata kuliah pemrograman web. Adapun pembahasannya itu pertama tentang tag dasar HTML dan struktur dasar HTML. Kemudian pembuatan paragraf, format karakter dan membuat daftar HTML. Kemudian membuat dokumen yang berisikan gambar. Pertama tentang tag dasar HTML dan struktur dasar HTML. Pertama, struktur dokumen HTML. Di sini kita bisa lihat contoh struktur dokumen HTML. Terdapat tag HTML. Tag HTML ini merupakan tag paling mendasar dari dokumen HTML yang menyatakan bahwa dokumen kita merupakan dokumen HTML. Kemudian ada tag head. Tag head ini berada di antara tag HTML dan body. Tag head ini berfungsi untuk memberikan keterangan mengenai dokumen HTML kita, baik berupa judul, icon, ataupun segala sesuatu yang akan kita tampilkan di web browser. Kemudian terdapat tag body. Tag body ini semua isi dokumen yang akan kita tampilkan di HTML kita, di web browser kita, semuanya ditulis di tag body ini. Kemudian yang kedua yaitu atribut dalam tag. Di sini terdapat contohnya itu p-allegiance center, salah satu atribut dalam tag. 3 adalah tag komentar. Di sini kita bisa lihat salah satu contoh penggunaan tag komentar. Ini adalah contoh penggunaan tag komentar. Tag komentar ini tidak akan muncul pada web browser kita. Dia hanya berada di pada dokumen HTML kita. Ini contohnya. Kemudian yang keempat itu tag BR, break line, yang berarti ganti baris lain. Contohnya di sini kita bisa lihat ini penggunaan tag BR. Di sini baris pertama itu selamat belajar HTML, tag BR, kemudian semoga sukses. Selanjutnya adalah tag P. Tag P itu adalah tag paragraf, yaitu memberikan paragraf pada dokumen HTML kita, di mana tag P ini berada di dalam tag body. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan tag paragraf. Kemudian ini hasilnya. Kemudian yang keenam itu tag judul. Tag judul ini disebut juga dengan tag H atau header, di mana tag ini memiliki 6 jenis format, mulai dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu dari tag H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Apabila kita menggunakan tag H1, maka akan memberikan ukuran judul yang paling besar, seperti ini. Apabila kita menggunakan tag H2, maka akan berukuran lebih kecil daripada H1, sampai seterusnya. Yang ketujuh adalah tag HR. Tag HR ini adalah memberikan sebuah garis pada web browser kita, atau elemen sebagai penggaris. Ini adalah salah satu contoh penggunaan tag HR, dan ini adalah hasilnya. Kemudian yang kedelapan adalah tag center. Tag center ini digunakan untuk menampilkan teks dengan posisi horizontal di tengah. Tag center ini kita letakkan di dalam tag body, kemudian ini outputnya. Semua teks yang ada di dalam tag body ini akan berada di horizontal di bagian tengah. Kemudian yang terakhir adalah tag div. Tag div ini pada penggunaan kali ini kita memberikan div itu allegiance right, berarti kita memposisikan bahwa teks yang ada di dalam body ini berada di bagian kanan. Nah, kita bisa melihatnya semuanya ada di right atau kanan. Setelah kita membahas materi tentang tag dasar dan struktur dasar HTML, kita akan melakukan uji coba. Pertama kita menggunakan tag HTML.
Jangan lupa tutup tag HTML tersebut. Sebelumnya untuk mempermudah, kita sebaiknya menyimpan dokumen ini, Ctrl S, kemudian berikan nama file sesuai keinginan teman-teman. Kemudian tipe filenya jangan lupa kita pilih HTML. Ini seperti ini. Kemudian kita save. Nah, maka akan tampil seperti ini, warna biru. Nah, kemudian teks selanjutnya itu kita menggunakan tag head. Jangan lupa tutup lagi. Nah, di sini terdapat dua tag, yaitu HTML dan head. Setelah tag head, kita menggunakan lagi tag body. Tag body ini sebagaimana kita pelajari digunakan untuk mengisi semua dokumen yang akan ditampilkan pada web. Baiklah, kita akan tambahkan di sini tag title. Kita tulis title, jangan lupa tutup. Tag title ini digunakan untuk memberikan sebuah title pada tab web browser kita. Misalkan kita di sini memberikan nama materi 1. Kemudian di dalam tag body kita akan membuat suatu paragraf. Kita menggunakan tag P. Misalkan kita di sini memberikan suatu paragraf dengan kalimat saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk memberikan baris lain, kita bisa menggunakan tag BR, seperti yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Nah, kita enter. Kita lagi menulis beberapa kalimat. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Nama saya, misalnya Dea Paramita. Kita di sini menggunakan lagi tag BR. Kemudian untuk memberikan sebuah komentar, kita bisa menggunakan tag komentar seperti ini. Silahkan teman-teman kalian tulis komentar kalian yang ingin kalian tampilkan di dokumen HTML ini. Misalnya tugas membuat dokumen. Kemudian kita tutup. Nah, ini merupakan sebuah tag komentar. Apabila kita ingin memberikan judul pada paragraf ini, kita bisa menggunakan tag header, yaitu H. Misalkan kita di sini menggunakan tag H1. Berarti judulnya ini akan memiliki format yang besar. Misalkan kita kasih mahasiswa. Jangan lupa tutup. Nah, tag ini merupakan tag judul. Jadi ini tag judul yang berformat H1. Selain tag judul, kita bisa menggunakan tag center. Tag center digunakan untuk memposisikan paragraf ini. Selanjutnya kita akan menggunakan tag HR untuk memberikan suatu garis. Kita bisa menggunakan tag HR. Nah, kemudian kita akan menggunakan tag div. Terlebih dahulu kita membuat paragraf lagi. Kemudian kita menggunakan tag div dan memberi nilai div alien. Kita right. Kemudian kita menulis teksnya, misalkan salah satu kampus negeri di Makassar adalah
Universitas Negeri Makassar. Jangan lupa tutup. Jadi ini penggunaan tag div allegiance dengan memberikan nilai right. Kemudian kita save. Kita akan melihat hasil dari struktur dokumen HTML ini. Inilah teman-teman hasil dari penggunaan tag dasar dan struktur dasar HTML. Di sini ada judulnya, yaitu mahasiswa, ini paragrafnya, ini penggunaan div-nya, dan ini titelnya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk materi ini. Materi yang kedua yaitu kita akan membahas tentang pembuatan paragraf, format karakter, dan membuat daftar HTML. Poin pertamanya yaitu mengatur teks secara fisik. Di sini kita bisa lihat beberapa sintaks untuk mengatur teks secara fisik. Di sini ada penggunaan tag B atau bold yang berarti memberikan tebal, memberikan bold kepada teks tersebut. Kemudian tag big yang berarti besar. Kemudian I berarti italic, memberikan garis miring kepada teks. Kemudian small yang berarti sedang. Kemudian SUB ini tag untuk memberikan pangkat di bawah. Kemudian SUP ini untuk pangkat di atas. Dan ini TT teks memberikan memodifnya kata teks ini seperti ini outputnya. Kemudian untuk U itu underline, memberikan garis bawah kepada teks kita seperti ini. Kemudian yang kedua itu mengatur font. Formatnya itu seperti ini. Tag font, kemudian kita tutup dengan tag font juga. Kemudian yang ketiga itu ukuran font. Untuk ukuran font ini kita bisa menggunakan tag seperti ini, yaitu tag font, kemudian kita memberikan sebuah nilai size dengan 2. Kita tutup, maka akan tampil seperti ini. Jadi ukuran teks ini tergantung dengan nilai yang kita berikan. Kemudian yang keempat itu warna font. Untuk memberikan warna pada background dan teks kita bisa menggunakan tag font color. Untuk memberikan warna pada teks, kita menggunakan tag font color dengan memberikan nilai, terserah kalian mau warna apa. Kemudian teksnya, kemudian kita tutup lagi. Untuk backgroundnya kita menggunakan tag back color yang dengan nilai marron yang berarti merah. Outputnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang kelima itu count list definisi. Di sini ada 2, yaitu unordered list dan unordered list. Unordered list itu kita menggunakan tag OL dan LI. OL ini berarti sebuah angka. Di sini seperti ini akan berurut, sedangkan UL di sini berupa suatu karakter, akan seperti ini. Nah, yang keenam itu untuk font list bersarang. Di sini kita menggunakan tag DL. Di dalam tag DL ada tag DT di sini. Misalkan ini juice, kemudian sarangnya itu kita menggunakan tag D, juice mango, maka tampilnya seperti ini. Juice, maka akan ada bagian juice itu juice mango. Mie, maka akan ada mie titik. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan post list bersarang. Teman-teman, setelah kita membahas tentang materi memformat teks, memberikan ukuran pada teks, dan daftar pada teks, kita akan melakukan uji cobanya. Di sini kita menggunakan file yang sebelumnya. Nah, untuk memberikan untuk mengatur teks secara fisik, kita bisa menggunakan beberapa tag. Misalnya kita menggunakan tag bold untuk memberikan bold pada kata saya, maka di sini kita gunakan bold seperti ini. Dan di sini saya akan menggunakan tag italic.
untuk kata Universitas Negeri Makassar, nah kita menggunakan seperti ini. Jangan lupa tutup seperti ini. Ini juga yang boldnya kita tutup. Nah, ini mengatur teks secara fisik. Kemudian untuk memberikan font kepada teks kita bisa menggunakan tag font size. Font size kita memberi nilai misalkan 6. Tergantung keinginan teman-teman. Jangan lupa tutup. Nah, ini untuk memberikan ukuran pada teks ini. Kemudian untuk memberikan warna pada teks, kita bisa menggunakan paragraf ini. Kita menggunakan tag font color, kemudian berikan nilai, misalkan kita kasih blue. Nah, seperti itu. Jangan lupa tutup juga. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memberikan background, memberikan warna pada background ini, pada web browser kita bisa menggunakan tag backcolor di sini. Misalkan backcolor, kita memberikan warna, tergantung keinginan teman-teman. Misalkan di sini kalau saya memberikan warna grey atau abu-abu. Nah, ini selanjutnya kita akan membuat daftar HTML atau list-list. Di sini kita enter saja. Kita menggunakan saya beri di sini H4, kemudian unordered list, titik 2, kemudian tutup H4-nya. Di sini saya akan mengurutkan berdasarkan angka, berarti unordered list kita menggunakan tag OL, jangan lupa tutup. Kemudian di dalam tag OL ini kita beri tag LI. Nah misalkan kita di sini bisa green, misalkan kita green tea, kita tutup tag LI-nya, misalkan kita type tea, kita tutup lagi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk penggunaan unordered list itu kita menggunakan tag UL. Sebelum kita buat judulnya dulu. Unordered list, kita tutup tag judulnya. Nah, kita di sini menggunakan UL, tag UL. Ini untuk karakter, tag karakternya, atau tanpa mengurutkannya, kita beri LI. Misalkan kita di sini dengan kata yang sama, green tea, jangan lupa tutup teman-teman. Ingat, kemudian kita beri lagi kita bisa edit tulisannya. Kita tutup lagi. Nah, seperti ini. Ini salah satu penggunaan order list. Kemudian untuk yang bercabang, kita bisa menggunakan list bercabang, menggunakan tag DD sebagaimana yang telah dibahas. Kemudian tag DP. Di sini list pertamanya misalkan makanan. Nah, jangan lupa tutup. Kemudian list besarannya kita menggunakan DL. Misalkan
makanan berat. Makanan berat, jangan lupa tutup teman-teman. Nah, seperti itu. Jangan lupa tutup teks list bersarangnya. Nah, inilah bagaimana beberapa teks yang digunakan untuk mengatur teks secara fisik, memberikan ukuran pada teks, memberikan warna, dan menggunakan list. Untuk melihatnya, terlebih dahulu kita save, kemudian kita buka file prompt yang tadi, kita refresh di sini. Ya teman-teman, untuk melihat hasil ini, kita bisa membuka file yang tadi. Ulang. Kena blue semua. Baiklah teman-teman, untuk itulah penggunaan tag untuk mengatur teks secara fisik, untuk memberikan ukuran teks, memberikan warna pada teks, dan memberikan background pada teks, serta memberikan list, baik list bercabang. Penggunaannya, outputnya bisa kita lihat di sini. Di sini bisa kita perbaiki sedikit. Di sini fontnya kita pindahkan ke sini. Kemudian kita tutup text centernya. Jangan lupa tutup ya teman-teman, untuk teks tutup ini untuk membatasi penggunaan suatu teks. Misalnya ini, text center ini hanya sampai di sini saja, maka kita berikan tutup di sini. Kemudian ini div allegiance-nya kita tutup lagi. Kita di sini tutup div. Oke, coba kita save. Kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, maka akan tampil seperti ini. Di sini kita mengatur teks kata saya dengan memberikan teks bold, universitas, memberikan teks I, kemudian ini unordered list-nya, ini memberi warna pada teks, dan ini adalah background-nya gray. Nah, ini contoh teks bersarangnya. Di sini kita akan perbaiki. Ternyata di sini kebalik, kita menggunakan di sini DL dulu, DL, kemudian di sini DD. Kita save, kita coba lihat, kita refresh. Nah, akan tampil seperti ini. Ini contoh list bersarang. Materi terakhir yaitu tentang pembuatan dokumen yang berisikan gambar. Sebelum melakukannya, sebelum menjelaskan, pertama teman-teman harus menyiapkan dulu gambar-gambar yang akan digunakan dalam satu folder. Baiklah teman-teman, materi terakhir yaitu tentang pembuatan dokumen yang berisikan gambar. Di sini pertama itu mengatur latar belakang. Untuk memberikan untuk mengatur latar belakang, kita bisa menggunakan sintaks background, kemudian berikan nilai, yaitu nama gambarnya. Tadi kan kita pelajari tentang mengubah background menjadi berwarna. Sekarang backgroundnya itu berupa gambar. Nah, sintaks ini yang digunakan. Ini nama filenya ini disesuaikan ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk menampilkan gambar, kita bisa menggunakan sintaks ini, img src, kemudian nama gambarnya. Kemudian yang ketiga itu mengatur letak gambar. Nah, setelah
menampilkan, kita bisa mengaturnya dengan menggunakan align dengan nilai right, berarti memposisikan gambar kita di sebelah kanan. Kemudian memberi bingkai gambar. Nah, kita menggunakan sintaks seperti ini. Kita style border. Border itu ukuran bingkainya 6 pixel. Kemudian solid, warnanya seperti ini, warna bingkainya, dan tampilkan gambarnya. src gambar 5.jpg. Ini nama disesuaikan dengan nama file gambar kalian. Selanjutnya yang kelima adalah mengatur ukuran gambar. Nah, setelah menampilkan gambarnya, kita bisa mengaturnya dengan menggunakan height dan width. Height berarti panjang gambar, sedangkan width berarti lebar gambar. Seperti ini, nilainya 200 dan 800. Kemudian mengatur ruang gambar. Mengatur ruang gambar ini memberikan ruang di luar gambar ini. Kita bisa menggunakan hashtag dan face page. Hashtag-nya jaraknya antara ini dengan ini 20, kemudian gambar ini ke samping 100. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk membuat uji coba terhadap materi tentang memberikan gambar pada dokumen HTML. Sebelumnya kita menyiapkan dulu gambar-gambar yang akan digunakan dalam satu folder. Kurang lebih seperti ini contohnya. Ini di dalam folder ini telah ada semua gambar yang akan saya gunakan dan namanya saya sudah rename seperti ini. Kita buka notepad-nya. Nah, kita Ctrl N saja. Kita lakukan seperti sebelumnya, HTML, tutup, kemudian hit, tutup lagi. Kemudian di hit ini saya akan berikan title. Judulnya itu memberikan gambar pada dokumen HTML. Kita tutup. Nah, di bawah tag hit ini kita akan body. Sebelumnya kita tutup dulu. Simpan di satu folder gambar kita. Tadi saya simpannya di sini. Nah, di sini kita berikan nama file, misalkan gambar. Kita pilih di sini HTML. Nah, kita save. Nah, kemudian untuk memberikan background pada gambar, untuk memberikan gambar pada background, kita menggunakan tag background, kemudian berikan nilainya, misalnya kita menggunakan gambar 7 sebagai background. Kita save, kita open, kita cari nama filenya. Nah, ini ya, kita open with. Nah, tunggu prosesnya. Nah, begini teman-teman, akan muncul background, akan muncul latar gambar ini. Jadi gambar ini merupakan background ya. Kemudian kita edit lagi, kita akan menampilkan gambar. Kita menggunakan tag im, src, kita berikan nama filenya, misalkan kita menggunakan gambar 1.jpg. Jangan lupa tanda petiknya. Kita save lagi, kita refresh. Nah, di sini akan tampil gambar baru. Jadi ini untuk menampilkan gambar. Kemudian kita akan mengatur gambar ini, misalkan kita ingin mengatur ruang gambar. Kita bisa menggunakan page, misalnya kita beri 20,
Kemudian face page-nya kita beri 80. Kemudian Ctrl S. Kita akan lihat perubahan yang terjadi. Nah, ini ada ruang antara gambar dengan ini. Jadi ini height page-nya ada 20 dan ini ke sini ruangnya ada. Baiklah teman-teman, untuk memberikan bingkai pada gambar kita bisa menampilkan gambar baru. Kita memberikan style dulu, kemudian border. Kita berikan nilai bordernya misalkan 6 pixel. Kemudian warnanya kita menggunakan warna seperti ini, kita beri spasi 6153. Kemudian kita tampilkan gambarnya yang akan diberi bingkai. Misalkan saya menggunakan gambar 3.jpg yang tertutup. Kita save, kita masuk ke Chrome-nya. Baik, kita save, kita masuk ke Chrome, kita refresh. Di sini kita salah, kita menggunakan src ya. Ingat src untuk menampilkan gambarnya. Kita save ulang, kita buka ini. Nah, teman-teman di sini telah muncul gambar baru dan telah memiliki sebuah bingkai. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini kita akan atur ukurannya. Kita menggunakan height. Untuk tingginya kita bisa menggunakan misalkan 200, dan untuk lebarnya ya kita bisa menggunakan misalkan 800. Nah, kita Ctrl S, kemudian kita buka, kita refresh lagi. Nah, gambarnya akan berubah seperti ini. Ini untuk tampilannya lebih menarik, kalian bisa atur sendiri teman-teman bagaimana ukuran yang kalian inginkan. Kurang lebih seperti itu tentang memberikan gambar kepada dokumen HTML. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi beberapa materi, 3 materi yang membahas tentag teks dasar dan struktur dasar HTML, kemudian menformat paragraf, mengatur teks secara fisik, kemudian memberikan daftar HTML, dan tentang memberikan gambar pada dokumen HTML. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga dapat bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.